Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink but it's straight from the tap. And I'm hate talking that trash cause the vibes in the front all the way to the back. Halo teman-teman, bertemu lagi ke channel kami yaitu Layu Motor Channel. Ya, kali ini saya akan membahas salah satu tutorial tentang ilmu yang berlubang. Apa itu? Ya, kali ini di sini ada head dari pesanan orang. Ini sudah dibuatkan head lebar, sudah dimodif lah namanya. Sekarang yang akan saya tutorialkan itu adalah cara rumus porting. Tapi sebelum kita melakukan pemortingan ini, kita harus tahu apa itu porting, macam-macam model porting. Terus kita akan menghitung rumusnya mulai dari yang agak rumit sedikit sampai saya akan sederhanakan. Oke? Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, di sini sudah ada head dari pesanan orang. Ini head pesanan orang dari Wanci. Wanci itu ya Wakatobi ya kan. Di sini saya sudah rubah mulai dari ukuran klep. Tapi yang saya belum rubah ini yaitu portingannya. Portingannya ini masih kecil teman-teman. Karena portingannya ini masih keadaan portingan standar di saat klepnya ini masih ukuran dari standar bawaan motor ini, kop ini tersebut. Ya, bagaimana caranya kita membesarkan? Nah, itulah semua akan masuk dalam metode porting itu sendiri. Sebelum kita masuk dalam metode itu, kita harus mengetahui apa itu porting. Ya, saya bisa jelaskan dalam artian pembahasan saya sendiri. Porting itu adalah sebuah metode menghaluskan atau merubah jalur masuk dan keluar ruang bakar itu sendiri, ya kan? Jadi kita sederhanakan saja, porting itu bisa dibilang memodifikasi lubang inlet, ini lubang inlet ya kan? Memodifikasi lubang inlet maupun yang exhaustnya ini untuk mempercepat laju bahan bakar menuju ruang bakar. Jadi pada saat masuk ruang uap BBM itu kita akan sempurnakan di sini biar lajunya itu lancar ya kan, untuk memperlancar laju bahan bakar jadinya untuk masuk ke ruang bakar dan untuk memperlancar pembuangan ruang bakar dari hasil pembakaran dalam ruang bakar itu sendiri. Jadi ini juga kita porting teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan membahas juga macam-macam model porting ya kan. Macam-macam model porting atau tipe porting itu ada porting konvensional ya kan. Porting konvensional ini sendiri pada umumnya diterapkan pada motor harian. Kenapa? Karena porting konvensional itu sendiri yaitu berbentuk melengkung. Ya, ini kan melengkung ya. Semua portingan itu melengkung. Berbentuk melengkung, tapi dalam melengkungan itu dia mempunyai lubang yang sempit. Jadi portingannya itu melengkung begini tapi ukurannya sempit. Ini bertujuan untuk apa? Porting begini. Ya, tujuannya itu untuk tetap untuk pemakaian
kendaraan itu BBM-nya itu tetap irit. Ya, jadi kan motor standar itu pada umumnya harus irit. Jadi dibuatlah portingan yang agak sempit, biar udara dan bahan bakar itu yang masuknya sempit, biar bertujuan untuk irit. Kedua, di sini ada porting busur. Porting busur. Porting busur itu modelnya hampir sama dengan yang konvensional. Kenapa dikatakan porting busur? Karena dia itu menganut mirip seperti busur panah. Busur panah kan begini. Nah, ini busur panah ini ya kan. Busur panah. Tapi dia ini menganut setengah dari busur panah tersebut. Jadi dia mirip konvensional, cuma dia ini agak dibesarkan sedikit. Apa yang dibesarkan? Lubangnya. Ya kan? Nah, jadi porting busur itu bentuknya melengkung setengah lingkaran busur panah. Dia berfungsi agar uap bensin yang berada dalam ruang bakar menjadi lebih rapat dan padat. Kenapa? Kenapa bisa padat dan rapat? Dikarenakan bentuknya yang setengah lingkaran ini, ya kan, yang membuat uap bensin itu menjadi teraduk-aduk. Jadi arahnya dari sini bensin. Jadi teraduk di sini, teraduk. Jadi dia itu akan homogen. Homogen lah istilahnya. Apa yang homogen? Udara dan uap bensin itu sendiri yang akan teraduk. Dan jadinya akan terjadi homogen. Homogenitas lah istilahnya. Manfaatnya ini, dia ini menghasilkan torsi yang besar. Ini kebanyakan diterapkan pada mesin standar yang portingannya konvensional, terus dimodif ke model busur. Dia hampir mirip, cuma dia ini agak melengkung sedikit seperti busur, setengah baru busur. Nah, gini dia ya. Yang ketiga, porting silang. Nah, porting silang ini sama dengan yang model busur, cuma bedanya seumpama model busur itu klepnya sejajar ya kan. Tapi kalau porting silang itu klepnya, yang klep ini ya, ini kan porting busur klepnya sejajar. Semua motor itu kebanyakan sejajar. Tapi ini ada dibilang porting silang. Porting silang itu, saya tidak punya headnya di sini, seperti head Karisma atau sejenisnya seperti Yamaha Bison. Umpamanya yang ini, lihat kan ini, yang ini umpamanya ini sejajar antara klep in dan X, tapi yang porting silang itu klepnya bergeser dia teman-teman, begini. Jadi di portingan ini ke sini, yang X ke sini, jadi dia tidak sejajar. Nah, itu seperti kalau kita mau lihat lebih jelas itu, silakan browsing ke apa saja, lihatlah headnya motor Karisma. Dia tuh pasti dudukan settingnya tuh berlawanan atau silang. Ini kan silangnya tidak sejajar ya. Yang keempat itu portingan yang biasa dipakai mekanik balap, yaitu porting pocket. Porting pocket. Porting pocket ini kalau mau dilihat dari samping, dia tuh bentuknya begini, samalah dengan porting busur. Cuma kalau dilihat dari seumpama ini saya belah kan, ini saya belah. Jadi porting pocket itu dia mempunyai seperti perut di sini, perut. Jadi modelnya begini. Kalau dalam contoh itu artian begini. Nah, ini kan setting klep. Dia itu jalurnya dia seperti lumbung begini. Maaf ya, gambar saya kurang bagus. Nah, dia akan membesar seperti di sini ya. Membesar begini, dia membentuk lumbung di sini. Perutnya agak besar. Manfaatnya adalah porting pocket itu di bagian tengah hanya dibuat lubang masuk saja. Nah, fungsinya sudah jelas. Ini menyimpan. Di sini ya akan tersimpan di sini. Di sini udara dan uap BBM itu akan tersimpan. Ya kan? Dia akan
tersimpan untuk dijadikan cadangan. Karena kenapa? Portingan begini pada saat kita habis gas motor itu sampai top speed, apalagi di dunia road race ya, dunia arena balap nikung, pada saat kita gas full di saat lurus posisi kecepatan tinggi kemudian mendapat tikungan, pastinya joki itu akan menutup gas. Nah, kebanyakan kalau portingan yang lain itu pada saat joki menutup gas, pada saat keluar tikungan itu tenaga akan drop. Nah, jadi fungsinya porting pocket ini pada saat keluar tikungan, pada saat joki membuka gas, dia itu tenaganya tidak akan drop karena dia sudah menyimpan sebagian udara dan BBM tuh di pocketnya atau bagian perutnya ini. Nah, ada juga portingan yang dibilang portingan downdraft. Itu portingan downdraft itu berbeda dengan yang lengkungan begini. Portingannya itu ibaratnya motor ini kan. Ini kan dia melengkung. Portingannya dari sini ke sini itu melengkung. Portingan downdraft itu dia itu rata-rata seperti ini. Ini klep ya, klep. Portingannya lurus saja. Ini kebanyakan diaplikasikan ke motor-motor injeksi. Motor injeksi kebanyakan ini. Downdraft ini dia itu portingannya lurus menuju klep, area klep ini. Jadi dia itu lurus saja. Jadi kalau ini mau dibikin downdraft saya rasa tidak mungkin kecuali harus dicor di sini. Dicor kemudian diarahkan lubangnya itu lurus begini. Nah, portingan begini itu pemasukan bahan bakar kecepatan gasnya itu cepat. Ya kan, saya rasa sudah paham ya kan. Kenapa bisa cepat? Karena dipengaruhi juga oleh faktor gravitasi dan dia itu tidak ada penghambatan seperti yang melengkung. Kalau yang melengkung kan pasti terhambat bagian area sini. Oke. Kalau belum paham silakan nonton lagi videonya. Saya akan lanjut ke rumus porting. Oke. Ya. Oke, sebelum kita mulai rumus, saya akan jadikan contoh saja head ini ya, head Shogun. Nanti rumusnya karena head Shogun ini saya belum dapat datanya, nilai langkahnya berapa, langkah apa itu, yaitu langkah struknya berapa. Kalau nggak salah sih 48,8. Tapi untuk pembelajaran buat anak-anak yang nonton ini, buat teman-teman yang nonton, saya akan membagikan rumus dari data Jupiter. Tapi medianya ini anggap saja sebagai contoh ya. Anggap saja ini head Jupiter. Nanti kita rumuskan di sini karena nilai diameter klepnya ini sama 27 23. Jadi mirip-mirip lah untuk angka portingnya. Tapi nanti portingnya saya akan coba porting seala kadarnya saja karena nanti saya akan rubah lagi karena ini adalah head Shogun pesanan orang. Jadi saya akan berikan saya penjelasan bagaimana caranya portingnya itu dengan sebisa saya. Oke, kita lanjut dengan rumus porting di atas kertas. Oke, tadi kan saya sudah jelaskan dari fungsi porting itu sendiri, terus macam-macam model porting. Macam-macam model porting kita kan sudah istilahnya sebagian lah saya ini jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma kita persingkat waktu saja. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memorting itu? Sebelum kita memorting itu, kita harus menentukan piston speednya. Piston speed, ya kan? Piston speed. Nah, cara mengukurnya itu dia mempunyai rumus yang agak rumit sih, tapi nonton sajalah karena saya akan kasih penjelasan yang akan lebih sederhana di akhir-akhir video ini. Ya misalnya ya kan, kita misalkan saja, misalkan kita memakai head Jupiter atau kita ingin membangun sebuah motor Jupiter Z Yamaha ya, motor Yamaha Jupiter Z. Nah, yang kita harus ketahui itu adalah langkahnya.
langkah apa? Langkah struknya. Langkah struknya Jupiter itu adalah 54 mili. Ya kan? 54 mm, 54 mm. Jadi rumusnya ini, langkahnya kita akan rubah kesatuan meter menjadi, kalau kita kalkulasikan dari milimeter ke meter, berarti 54 ini akan menjadi 0,054 meter. Kenapa harus dijadikan satuan meter? Karena kita harus menentukan dulu piston speed. Kita akan berfokus ke sini, piston speed. Piston speed itu rata-rata di 21. Ya kan? Di 21 m/s, meter per sekon, meter per detik. Ya kan? Ini batasan area 21. Ingat. Jadi kita akan kembalikan langkahnya ini dari milimeter menjadi satuan meter. Jadi 0,54. Nah, dari 0,54 ini rumusnya jadi RPM sama dengan 1000 RPM puncak. Puncak ya kan? RPM puncak kita kisarkan saja. Kan ini untuk harian. Jadi tenaganya itu tidak usah terlalu tinggi-tinggi. Kalau untuk balap kan dia mainnya sampai 12.000 sampai 15.000. Kita mainnya di kisaran 8.000 lah. Kan sebagai contoh saja. Sampai 10.000. Ya. Jadi kita sudah mengetahui RPM-nya ini, RPM puncaknya itu kisaran 8.000 sampai 100. Nah, jadi rumus piston speed sama dengan 2 kali L kali RPM. Nah, jadi dibagi 60. Berarti sama dengan 2 dikali L itu langkah ya kan? L. Berarti 2 dikali langkah tadi 54 milimeter. Tapi kita sudah satukan ke kesatuan meter jadi 0,054. Berarti 2 dikali 0,054 kemudian dikali RPM-nya, kita ambil yang 10.000 kali 10.000. Ya kan? Kemudian dibagi 60. Jadi kalau kita kalkulasinya ini sama dengan piston speednya itu masih di antara 18 meter per sekon. Jadi masih jauh dari angka piston speed batasan, masih jauh lah istilahnya dari batasan piston speed itu. Karena batasannya itu batasan maksimal. Batasan maksimal itu 21 meter per sekon. Jadi ini masih status paling aman lah, ya kan? Jadi kalau untuk morting harian, jadi kita ambil tenaganya sampai 10.000 RPM itu piston speednya itu masih 18 meter per sekon. Jadi pistonnya itu masih dalam keadaan aman, tidak mengalami stres, ya kan? Oke, sesudah itu kita lanjut dari sini. Kita akan menentukan rumus portingnya. Rumus porting. Ya, jadi rumus porting itu kita ambil rumus porting in dulu. Porting in sama dengan D kali D
dikali piston speed bagi 100. Oke, sebentar saya lanjut ya. Masih ada tamu. Oke, teman-teman, tadi sebelumnya saya minta maaf, tadi ada konsumen datang cek motornya. Oke. Tadi itu sudah sampai di rumus porting ya. Nah, ini rumus porting in. Ya, kita ketahui itu rumus portingnya itu D kali D dikali piston speed dibagi 100. Jadi yang sudah kita ketahui itu D-nya itu sama dengan langkah yang dikonversikan ke meter, jadi 0,054 dikali 0,054 dikali piston speed. Nah, tadi kan kita sudah dapat piston speednya 18 m/s, berarti dikali 18 kemudian dibagi 100. Oke, kita kalkulator dulu. Jadi 0, mana ini? Saya lihat dulu kalkulatornya. Oke, kita balik saja begini. 0,054 dikali 0,054 kemudian dikali lagi 18. Kita hasilkan dulu hasil dari ini, kemudian kita bagi ke 100 kelewatan, berarti sama dengan hasilnya ini sama dengan 0,00524888. Nah, sekarang 0,00052488 ini kita konversikan ke akar ya. Kita konversikan ke akar. Jadi ini akar ya. Ini kita konversikan ke akar kuadrat. Akar kuadrat itu logonya seperti ini. Jadi kita konversikan dari akar kuadrat 0,00052488 sama dengan ini 0,02291102,597. Nah, kemudian ini kita bagi 1000. Hasil dari ini, hasil dari kuadrat, akar kuadrat dari angka tersebut ini kita bagi 1000. Jadi kita bagi lagi. Sesudah kita bagi, dapat hasilnya nanti kita bulatkan ya. Jadi ini kita bagi 1000 sama dengan 0,02 9 10 25. Oh, ini guys, bukan dibagi ya, dikali. Ini salah. Ini dikali ya. Sorry, minta maaf. Dikali 1000. Kalau dia dibagi, hasilnya akan error. Nah, jadi dia ini dapatnya 22,91102,597. Nah, ini kita bulatkan. Ini kan 22,910. Berarti kita bulatkan 23. Oke. Jadi porting in itu sama dengan 23 mm. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke mencari
mencari apa namanya yang dibilang itu, menentukan ukuran clap in. Nah, di situ ya. Jadi kita sudah mengetahui portingannya itu di 23 mm. Sekarang kita harus mengetahui klep berapa dalam ideal portingan ini yang pas. Istilahnya klep ukuran berapa untuk mengidealkan dari hasil rumus portingan ini. Jadi rumusnya itu 23 yang kita ketahui itu dari berarti portingan itu 23. Ini kan motor ini head ini mau dipakai harian itu estimasi persenan porting itu dari 85 sampai 90%. Kalau untuk balap dia itu dari 90 sampai 95%. Jadi ini buat harian ya, harian. Sementara ini buat balap, ya. Nah, jadi kan head ini dikhususkan untuk buat harian. Jadi saya mengambil dari angka di sini dalam artian dari angka 85% sampai 90. Jadi saya mengambil dalam lingkaran ini ya. Jadi sekarang saya ambil 85. Jadi akan bisa kita ketahui berapa diameter ideal klepnya. Jadi 23 dikali diameter dikali persenan ini kita ambil 85. Ya kan? Berarti rumusnya dapatnya 23 dikali 100 kemudian dibagi 85%. Ini rumusnya. Oke, kita kalkulatorkan saja. Berarti dari 23 dikali 100 kita sama dengan, kita lihat hasilnya 2,300, kemudian kita bagi di 85. Nah, sama dengan 27,05 sekian. Jadi kita bulatkan saja karena dia komanya di belakang koma itu 0, berarti dia bulatnya di 27 mm. Jadi ideal klepnya ini di 27 mm. Sementara untuk mengetahui portingan untuk mengetahui klep diameter klep X, klep X ya. Ini klep X. Berarti rumusnya itu adalah 85%. Tetap kita mengambil 85% dari ini klep in. Berarti 85% dikali klep in. Klep innya berapa? 27. Ya kan? Sekarang kita kalkulasikan lagi. Jadi posisinya ini kita harus konversikan dulu persenan ini. Jadi 85% itu kita harus konversi berapa? Nah, ini kita kalkulatorkan dulu. Jadi 85 itu dibagi 100, karena kan 100% itu persenan itu bulatannya itu 100. Sama dengan berarti ini 0,85, ya kan? Berarti ini kita turunkan sama dengan 0,85 dikali 27. Berarti ini 0,85 dikali
27. Nah, ini hasilnya 22,95. Nah, berhubung klepnya ini nanggung di 22,95, ya kita bulatkan saja menjadi 23. Nah, inilah hasilnya. Ini kita sudah mengetahui ini klep X. Bisa 23. Kalau kita membeli klep 23, kemudian kita mau paskan di sini, ya kita ubut saja. Tapi kalau bagi saya mendingan dibulatkan saja menjadi 23. Seperti halnya ini 27,0, ini kan bulat, jadinya diambil 27. Oke. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan tonton kembali video ini. Jika ada kata salah yang dari saya atau rumus salah yang dari saya, mohon dikoreksi, karena ini cara saya menentukan rumus sebuah head. Sekarang saya akan lanjut ke rumus porting sederhana. Ini rumus yang agak susah dimengerti bagi kaum pemula, tapi wajiblah kalian harus tahu ini. Oke, kita lanjut ke rumus sederhananya saja ya. Oke. Nah, dari sekian banyak rumus ini, akhirnya kita sudah mengetahui headnya ini mintanya bagaimana. Seperti klepnya juga sudah kita tahu. Kenapa rumusnya sampai banyak, sampai 2 kertas begini, ya kan? Ini biar apa? Biar kalian itu tidak ada kata namanya trial error. Ini sebagai nilai asumsi patokannya ya. Nilai asumsi patokannya begini. Jadi sebelum kita memulai memodifikasi mesin itu, kita harus mendatanya begini. Biar tidak terjadi kesalahpahaman, ya kan? Biar tidak meraba lah istilahnya. Karena kebanyakan mekanik yang di luar sana itu masih banyak ilmu cara ilmunya itu meraba. Tapi kalau bagi saya, angka bagusnya memakai rumus ini. Karena semua motor dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu perlu riset dan perlu rumus. Jadi rumus ini sangat penting. Tapi kalau untuk yang lebih sederhananya, kan biasanya kita itu memesan head itu klepnya itu sudah tersedia memang dari tukang bubutnya. Misalnya ini kan posisinya saya pesan dari tukang bubut itu sendiri. Dia sudah memasukkan klep sekian begini dari angka saya, ya kan? Sekarang bagaimana caranya kita memorting dengan rumus sederhana? Nah, jalan salah satunya itu kita harus mengetahui dulu lebar payung klepnya ini yang in. Kita lihat ya. Oke. Di sini sudah terdapat angka payung klep innya itu 27. Nah, bagaimana caranya rumus porting itu? Dengan cara sederhana. Nah, dari ukuran klep in 27 mili ini kita rumuskan lagi. Jadi klep in kita ketahui itu klep in itu di 27 mm ya kan. Jadi rumusnya itu diameter klep in dikali persenan dari diameter klep tersebut. Tadi di sini saya sudah bahas untuk harian itu di 85 sampai 90%, ya kan? 85 sampai 90%. Sementara untuk balap itu 90 sampai 95%. Berhubung ini buat harian, berarti rumusnya itu saya ambil diameter klep in dikali 85% dari diameter klep in tersebut. Nah, jadi kita langsung lanjut saja. Dia itu di 27 dikali 85. Hasilnya nanti ini kita akan bagi 100. Ya. Kita akan bagi 100. Dibagi 100. Dari mana angka 100 ini? Dari persenan ini. Karena selalu persenan itu selalu dibulatkan jadi 100. Ya. Oke, kita mulai kalkulasikan lagi. Ini cara sederhananya ya buat teman-teman. Karena kebanyakan kan teman-teman itu pasti sudah dapat head jadi, sisa untuk portingnya saja. Jadi ini sederhananya. Langsung hitung saja dari payung klepnya itu langsung kita porting. Oke, kita ketahui itu diameter payung klepnya itu 27 mm. Nah, kita kali persenan di 85. 27 kali 85 itu hasilnya itu 22
2,295. Hasil dari ini kita bagi 100 teman-teman. Berarti hasil portingannya ini 22,95 untuk di setting sini, area ini sampai ball areanya ini. Ini kita genapkan saja dari 22,95 ini kita genapkan jadi 23 mm. Dia akan sama dengan ini, rumus ini. Cuma ini yang sederhananya ya. Dia akan sama. Nah, kalau kita perhatikan dia di 23 kan. Rumus porting 23. Sementara untuk rumus porting sederhananya itu dia masuk di 22,95. Ini kita bulatkan 23. Jadi dia sama ya. Sama ya. 23. Berarti diameter portingan klep ini, diameter portingan lubang inlet ini, dia ini kiri kanan setting sini itu 23 mm untuk harian. Kalau yang di sini dia mengikut saja. Dia mengikut ke manifold, lubang manifold. Seumpama lubang manifold 24, di sini kita besarkan di 24. Ya kan? Oke. Kemudian untuk porting yang X, di sini kita sudah dapat porting X itu klepnya 23. Sekarang kita hitung yang ini. Ya kan? Kita hitung. Nah, di sini dia mendapat 23 mili kan? Nah, jadi untuk diameter, untuk rumus klep X sama dengan ini klep X ya. Klep X itu sama rumusnya itu diameter payung, diameter klep X. Banyak orang juga yang bilang itu untuk diameter klep X itu dikonversikan persenannya ke 100%. Iya, bisa. Tapi kalau di sini saya konversikan di persenan 100%, ini payungnya kan ini 23 mili. Sementara kalau saya mau konversikan persenan itu 100%, berarti ini settingnya akan habis. Ya kan? Karena harus kalau 23 dikali 100% kan akhirnya portingannya juga itu masuk di 100% kan. Berarti portingannya juga itu 23 mili. Berarti habis dong setting klepnya. Karena di sini juga harus 23 mili, sementara juga dia di sini di payung klepnya ini 23 mili. Sementara kita lihat penampang setting klepnya itu masuk paling area terkecilnya itu masuk di 21. Nah, kalau saya 23 habis dong. Untuk setting area luarnya dia masuk angka 23, ya kan? Jadi kalau saya kasih 100% ini habis. Jadi ada tekniknya. Yang kita bikin ini, yang saya maksud dari diameter klep X dikali 90% sama kemudian dibagi 100 untuk diameter dalam setting klep ini. Ngerti? Jadi kita kalikan. Kan berarti kita main di 90 saja ya. Karena tadi kan kita main di tadi kita main 90. Kita main di angka 85 juga ya. Jadi untuk setting diameter settingnya jadi 23 dikali kita main 85 untuk cari amannya ya. 5 hasilnya 1,955 kemudian bagi 100. Nah, berarti 19,55. Berarti 19,5. Jadi kita sudah mengetahui hasil yang ideal untuk motor harian ini untuk diameter setting klep X, diameter portingnya. Jadi kita akan membuat di sini diameter dalam setting X yaitu 19,55. Biar apa? Tatakannya itu masih banyak. Biar tidak cepat terjadi kebocoran. Kemudian lepas dari setting ini kita bagi 100. Kalau kita bagi 100%-an dari klep itu berarti di sini menuju sampai sini itu dia itu di 23 mm. Yang penting dari area sini ya. Kalau untuk area settingnya itu kita main di 85% saja. Karena kalau kita main 100% settingnya akan habis. Oke. Ya kita lanjut untuk tahap memorting. Semangat.
Cukup saya akhiri video ini sampai sini, karena posisinya kalau saya mau lanjutkan morting head ini pasti durasinya akan lama. Lagian juga tadi portingannya itu rumusnya saya ambil contoh rumus dari data Jupiter, tapi saya aplikasikan di head Suzuki Shogun ini karena saya tidak mempunyai head Jupiter. Nah, ini saya akan lanjutkan memortingnya lagi ini sesuai rumus yang tadi, tapi dengan data dari Suzuki Shogun tersebut. Ya, kenapa saya memorting ini masih kecil ya, karena datanya kan pas nanti akan berbeda karena ini Shogun bukan Jupiter, ya kan. Kedua, nilai datanya juga, nilai data mesinnya juga itu pasti berbeda, tapi dengan rumus yang sama. Nah, jadi saya akhiri video ini. Jika bermanfaat bagi orang lain tolong di-share, dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like, dan jika ingin lihat lagi keseruan kami atau keseruan saya menjelaskan bagaimana caranya mentutorialkan sebuah otomotif khususnya di roda 2, ya silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jika ada kata salah ya mohon dimaafkan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.